Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kerabat Quran. Setia bersama Quran dan setia menemani hijrahmu, insya Allah. Kali ini saya akan membahas sebuah keadaan kehidupan kita. Tidak pernah terlepas manusia itu dari berbagai ujian. Karena memang dunia ini adalah darul bala, ya, yaitu negeri ujian. Sedangkan akhirat adalah darul jaza, yaitu negeri pembalasan. Jadi cuma di sini kita akan merasakan jatuh bangunnya kehidupan, sakitnya, perihnya, suka dukanya cuman ada di dunia, dan di akhirat nanti kita akan menerima balasan. Entah itu balasan yang baik atau balasan yang buruk, ya tergantung amal perbuatan kita. Akan tetapi kita mungkin masing-masing pernah merasakan ada di titik di mana kita merasa kepayahan, kita merasa tidak mampu menyelesaikan masalah, merasa sangat sedih dan sangat putus asa di dalam kehidupan ini. Ini seperti filosofi kita duduk di sebuah bangku roller coaster. Bangku roller coaster itu tentunya tidak diam ya, tapi dia akan melaju dengan kencang melewati rel yang begitu menegangkan. Di situ kita merasa khawatir, kita merasa takut, kita merasa cemas, keadaannya mencekam gitu. Jadi ketika kita ada masalah, kita seperti ada duduk di bangku roller coaster itu. Sedangkan di samping bangku roller coaster itu ternyata ada sebuah taman yang sangat indah, dan di situ ada sebuah bangku yang kalau kita ingin menikmati taman itu, kita duduk di bangku itu, maka kita bisa melihat taman itu yang hijau, yang asri, yang indah, dengan perasaan yang nyaman, membuat hati tenang dan pikiran juga jadi tenang, yaitu dengan duduk di bangku sekitar taman itu. Ketika kita duduknya di bangku roller coaster, tentunya kita tidak bisa menikmati taman yang indah itu, karena kondisinya kan sangat-sangat mencekam gitu ya, terus tidak tenang dan sangat-sangat khawatir ketika kita duduk di bangku roller coaster. Maka kalau ingin menikmati taman itu, kita harus duduk di bangku taman. Itu seperti kita sedang menghadapi masalah. Kalau kita menjadikan diri kita posisinya duduk di bangku roller coaster, kitanya tidak tenang, kitanya tidak berpikir dengan pikiran yang jernih, akal yang sehat, maka kita akan terus berada di situasi yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan kesulitan-kesulitan yang tidak ada hentinya, dan kita tidak bisa menikmati keindahan yang Allah sediakan, kebahagiaan yang Allah sediakan di dunia. Karena apa? Kita memilih berada duduk di sebuah bangku masalah, yaitu bangku roller coaster. Maka gimana caranya supaya kita bisa menikmati keindahan alam? Ya kita duduk di bangku taman gitu. Artinya bangku taman itu kan tidak bergerak ya, diam, berarti dalam keadaan tenang. Maka kondisi ketika kita menghadapi masalah yang sangat memuncak adalah duduk dengan tenang gitu ya. Kitanya harus dalam kondisi tenang. Ini seperti pernah terjadi pada masa ketika Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melarikan diri dari kaum Quraisy yang ingin bernafsu sekali untuk membunuh beliau, karena pengaruh dakwah beliau mengganggu tatanan kehidupan mereka, mengganggu peribadatan dan segala hal ya, sehingga ingin sekali membunuh Rasulullah. Maka Rasulullah sudah menjadi buronan bagi mereka, ingin sekali untuk dibunuh. Maka saat itu beliau melakukan perjalanan bersama Abu Bakar diam-diam. Dengan pertolongan Allah, beliau pun bersembunyi di dalam gua, yaitu gua Thur ya. Di situ sahabat Abu Bakar sangat khawatir sekali dengan keadaan, karena takut Rasulullah bersama Abu Bakar ditangkap oleh kaum Quraisy gitu kan, kafir Quraisy. Akhirnya
beliau sangat-sangat gelisah, seperti beliau sedang ada di bangku roller coaster, tidak bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang genting-gentingnya dihadapi oleh beliau. Maka Rasulullah dengan bimbingan wahyu, dengan bimbingan Allah, beliau memerintahkan kepada sahabatnya untuk bersikap tenang dalam menghadapi masalah ini. Bersikap tenang ini ternyata adalah rumus dalam menghadapi masalah, karena bersikap tenang ini membuat pertolongan Allah itu, atau mengundang pertolongan Allah itu datang menghampiri kita dengan bersikap tenang, yang artinya hati kita bertawakal kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmat Allah, terus berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan mengharapkan pertolongan dari Allah. Kejadian itu diabadikan Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Di situ Allah berfirman, "Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang yang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Ya, sesungguhnya Allah bersama kita, maka kita jangan bersedih dalam keadaan apapun, sesulit apapun, karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar, gitu ya. Jangan kau bersedih karena Allah bersama kita, maka Allah menurunkan ketenangan atau sakinah ke dalam hati Nabi Muhammad ya, dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikatnya yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi ini adalah metode yang luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika kita sangat pelik ujian di Darul Bala ini ya, di negeri ujian ini. Maka poin terpentingnya adalah kita bersikap tenang ya, agar ketenangan itu, sakinah itu mendatangkan pertolongan Allah, dan di situ kita jangan mengandalkan ikhtiar kita, akan tetapi kita mendekatkan diri dulu kepada Allah. Di situ minta ketenangan hati, minta hidayahnya Allah, sehingga kita ditolong ya oleh Allah atau oleh tentara-tentaranya Allah, yaitu para malaikat. Kan kita tidak tahu jalur lewat pertolongan apa, jalan yang mana Allah memberikan pertolongan itu. Jadi poin terpenting dari kali ini, ketika teman-teman semuanya dalam situasi yang sangat menyedihkan, menyulitkan di darul ujian ini, maka kita sikapi semuanya dengan hati yang tenang. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan dukung channel ini. Mudah-mudahan bisa terus berkembang dakwahnya dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.